Dan yang luar biasa, Ibnu Arabi, Muhyiddin Ibnu Arabi yang lahir tahun 560 Hijriah, dalam kitabnya Futuhatul Makkiyah, beliau mengatakan seluruh ilmu yang Allah ciptakan Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Seluruh ilmu sallallahu alaihi wasallam. Itu kan isyarat di dalam Burdah. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun garfan minal bahri aw rashfan minad diyami wa waqifuna ladayhi inda haddihim min nuqtatil ilmi aw min syaqlatil hikami fa huwa alladhi tamma ma'nahu wa suratuhu summa istafahu habiban bari'u nasami munazzahun an syarikin fi mahasinihi fajawharul husni fihi ghairi munqasimi da'mad da'at nasara fin nabihim wahkum bima syi'ta madhad fihi wahtakimi wansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min izami fa inna fadla rasulillah laisa lahu haddun fayu'bir anhu natiqun bifami. Itu luar biasa. Kesimpulan daripada syair tersebut, Imam Busiri mengatakan seluruh ilmu yang dimiliki oleh para rasul itu mereka mengambil setitik dan setetes ilmunya Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad SAW satu-satunya manusia yang Allah berikan kesempurnaan jasad, fisik, akhlak dan unsur penciptaannya. Munazzahun an syarikin fi mahasini, tersucikan dari tandingan dari ciptaan beliau. Pujilah beliau setinggi-tingginya, asal jangan memuji seperti mengatakan Nabi Muhammad anaknya Tuhan seperti Nabi Isa. Tapi selain daripada itu, kata Imam Busiri, silakan puji sebebas-bebasnya, karena kemuliaan beliau tidak ada batasannya. Fa inna fadla rasulillah laisa lahu fayu'bir anhu natiqun bifami. Walaupun ada orang yang paling fasih membuat syair-syair pujian yang indah untuk memuji seseorang, dia tidak akan mampu memuji kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kemuliaan beliau begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini setetes ilmu. Nah, Ibnu Arabi mengatakan di paragraf kedua, seluruh ilmu Allah berikan kepada Nabi Muhammad, kemudian seluruh ilmu para nabi Nabi Muhammad kasih setitik, dan seluruh ilmu para nabi dan ilmu Nabi Muhammad Allah berikan kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Itu pernyataan Ibnu Arabi dalam kitab Al-Futuhatul Makkiyah. Maka inilah yang Nabi maksud di dalam hadis, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha faman aradal ilma falyatil babah. Nabi katakan, saya kotanya ilmu, Imam Ali adalah pintunya ilmu. Siapa yang ingin ilmu ini, datangi pintu. Nabi katakan falyatil bab. Hadis ini terjadi perbedaan pandangan di karangan muhadditsun. Kalau Ibnu Zawzi Abu Faraj Abdurrahman Al-Bughdadi, Ibnu Zawzi Al-Bughdadi lahir tahun 510, wafat 597. Beliau masukkan hadis ini hadis palsu dalam kitab Al-Mawdu'at, kumpulan hadis-hadis palsu. Beliau masukkan sebagai hadis palsu. Ada yang riwayat kedua mengatakan hadis ini hadisun sahihun, hadis sahih. Itu pendapatnya Al-Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadrak yang lahir tahun 321 Hijriah, wafat 405 Hijriah. Kemudian ada yang menengahi, tawassut. Siapa? Al-Imam Suyuti mengatakan hadis ini hadis hasan, karena ada riwayat yang lainnya yang makna substansinya sama. Nabi katakan ana darul hikmah wa aliyun babuha, saya rumahnya hikmah, Imam Ali adalah pintunya hikmah. Nah, ternyata diteliti oleh seorang ulama ahli hadis, As-Sayyid Ahmad Al-Ghumari. Beliau teliti sanadnya, beliau teliti kumpulan matannya, beliau teliti syuruhnya, penjelasan-penjelasannya, dan pada akhirnya beliau mengambil kesimpulan bahwa hadis tersebut, saya adalah kota ilmu dan Imam Ali adalah gerbang ilmu. Beliau simpulkan bahwa hadis ini adalah hadisun sahihun la difa'alah.
Ini hadis yang sahih yang tidak ada pertentangan sebenarnya. Dan beliau mengatakan hampir-hampir mutawatir. Mutawatir itu bukan satu orang yang riwayatkan, tapi lebih dari 7 sahabat, 10 sahabat, puluhan sahabat menyaksikan hadis tersebut. Itu pernyataan As-Sayyid Ahmad Al-Ghumari. Maka jelas kalau seluruh ilmu Allah titipkan kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad bagikan kepada para nabi, dan para nabi dikumpulkan ilmunya diberikan kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Itu yang dikatakan oleh seorang mufassir Mesir, Syekh Mutawali Sya'rawi. Beliau katakan apa? Ilmu langit, murid Nabi Muhammad satu-satunya yang menguasai ilmu langit 100% hanya Imam Ali. Kenapa? Karena Nabi dari kecilnya beliau sudah mensterilkan beliau dari ilmu pengetahuan yang keluar dari wahyu dari kecil. Yang lainnya tahu tuh ilmu-ilmu yang lain, ilmu Romawi, itu Sayyidina Khalid ibnul Walid, ahli di dalam peperangan, siasatul ghazwah, strategi peperangan ahli. Kenapa? Sekolah di Syam, sekolah militer. Sahabat-sahabat yang lain tahu pengetahuan-pengetahuan yang ada di Makkah, yang di luar dari konteks wahyu. Tapi anak ini dipilih oleh Nabi menjadi murid Nabi Muhammad. Sebelum beliau lahir, 2 cahaya itu sudah dipilih oleh Allah. Cahaya Nabi Muhammad, cahaya Imam Ali bin Abi Thalib. Terlahir ke alam dunia, alam realita, Nabi diperintahkan memilih beliau jadi murid terbaiknya. Dari kecilnya tidak pernah beliau maksiat, dijaga, tidak dibiarkan beliau tahu ilmu-ilmu yang berasal dari luar. Yang beliau tahu ilmu yang bersumber dari Nabi Muhammad, dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Mutawali Sya'rawi mengatakan ilmu langit 100% hanya dimiliki oleh Imam Ali selain Nabi Muhammad. 100%. Sampai beliau nyatakan, saluni qabla an tafkuduni, tanyalah kepadaku semua ilmu sebelum kalian kehilangan aku. Ini pernyataan direkam oleh Imam Zahabi dalam kitab Tazkiratul Huffaz. Bahkan bukan hanya beliau punya anak turunan yang berani mengucapkan kalimat ini, hanya mereka, hanya Ahlul Bait Nabi. Al-Imam Ja'far Shadiq mengatakan demikian, tanya padaku semua ilmu sebelum kalian kehilangan aku. Demi Allah, tidak ada seorang pun bisa menjelaskan ilmu yang kami sampaikan, tidak ada, hanya dari kami. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah kepada orang berilmu jika kalian tidak mengetahui ilmu ini. Kata beliau apa? Imam Ja'far Shadiq atau Imam Muhammad Al-Bagir, dinukilkan dalam kitab Nurul Absar fi Manaqib Ali Mukhtar, beliau mengatakan nahnu ahlu dzikr. Ahlu dzikir dalam Al-Quran itu adalah kami, Ahlul Bait Rasulullah SAW. Di dalam kitab Tathbitul Fuad, Imam Ali mengatakan fi fahmil Quran illa fi fahmi Quran. Tidak ada yang bisa faham Al-Quran, rahasianya, zahirnya, batinnya, maknanya, majasinya, takwilnya, tafsirnya, kecuali kami Ahlul Bait Rasulullah SAW. Itu pernyataan Imam Ali bin Abi Thalib. Makanya Ibnu Abbas mengakui, Ibnu Abbas ini kan julukannya turjamanul Quran, dan Nabi doakan dalam hadis, Allahumma 'allimhul Quran, ya Allah ajarkan ia Al-Quran. Allahumma faqihu fid din, berikan ia faqih dalam agamanya. Hampir kitab-kitab tafsir mu'tabarah, tafsir Ibn Katsir, tafsir At-Tabari, tafsir Al-Imam Al-Baghawi, tafsirnya Imam Qurtubi, khususnya tafsir-tafsir yang menggunakan metodologi tafsir bil ma'thur, itu kebanyakan yang meriwayatkan tafsir-tafsir Al-Quran menggunakan hadis Nabi, itu kebanyakan adalah murid-muridnya Ibnu Abbas, Imam Mujahid, Sa'id ibn Zubair, Ikrimah, banyak itu murid-muridnya. Tapi apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas ketika ada yang bertanya, wahai Ibnu Abbas, engkau dengan Imam Ali lebih alim siapa? Ada yang bertanya. Ini diriwayatkan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani
dalam kitabnya Asy-Syaraful Mu'abbad li Ali Muhammad, kata Ibnu Abbas, ilmu saya dengan Imam Ali bagaikan satu tetes air seluas lautan di bumi ini. Satu tetes itu saya, lautan itu Imam Ali. Itu pernyataan Ibnu Abbas, dan disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantini dalam kitab Nuruz Zolam. Syekh Nawawi meriwayatkan Ibnu Abbas mengatakan di hadapan murid-muridnya, ini Ibnu Abbas luar biasa, yang datang belajar antri, teriak, mana yang mau belajar fikih, masuk. Selesai yang fikih keluar, mana yang mau belajar tafsir, datang. Mana yang belajar ilmu faraid, antri, semua ilmu dikuasai. Tapi apa yang beliau sampaikan? Beliau katakan, jami'u ma abrastu lakum min tafsir fahuwa min amiril mu'minin Ali bin Abi Thalib. Semua ilmu tafsir yang saya sampaikan kepada kalian, semuanya saya ambil dari Amiril Mu'minin Imam Ali bin Abi Thalib. Itu pernyataan beliau. Makanya Imam Ali mengatakan, saluni qabla an tafquduni, tanya padaku semua ilmu sebelum kalian kehilangan aku. Demi Allah, tidak ada satu ayat Al-Quran yang turun melainkan saya tahu kapan dia turun, di siang harikah atau di malam harikah, di dataran tinggikah atau di dataran rendahkah, di dalam rumah Nabi kah atau di luar rumah Nabi Muhammad SAW. Makanya jadi satu kitab khusus karya Syekh Khatib Muhammad Ridho. Kitabnya judulnya Saluni Qabla an Tafquduni. Khusus kitab itu mengisi, isinya adalah tentang penjelasan-penjelasan ilmu dari Amiril Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran karya Imam As-Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, Ibnu Abbas pernah ditanya satu masalah Al-Quran, kenapa di surat Bara'ah, surat At-Taubah itu tidak bisa diawali dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Abbas terdiam. Wallahu a'lam. Tunggu sebentar, saya mau bertanya kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Kemudian datang beliau menemui Imam Ali bin Abi Thalib, bertanya, wahai Imam Ali, kenapa di surat Bara'ah tidak bisa dibaca Bismillahirrahmanirrahim di bagian awal? Terlepas dari khilaf, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan tidak boleh. Imam Ali menjawab, dan di sini menunjukkan keluasan ilmunya Imam Ali bin Abi Thalib. Bahr minal ilmu. Beliau katakan, nazalat Bara'ah bisuyuf wa nazalah Bismillahirrahmanirrahim bil amni. Kenapa tidak bisa baca bismillah di surat Bara'ah? Karena surat Bara'ah itu Allah turunkan di saat terjadi peperangan. Isinya adalah tentang masalah ghazwah, masalah peperangan. Sedangkan Bismillahirrahmanirrahim Allah turunkan itu isinya membawa keamanan. Gak bisa digabungkan antara keamanan dengan konflik, kontradiktif. Maka jazakallah khairah, kata Ibnu Abbas, terima kasih, saya baru tahu ilmu ini. Itu menunjukkan keluasan ilmu beliau. Nah, ini dari sisi keilmuan Imam Ali, dari Al-Qur'annya, tajwidnya, qiraahnya, nahunya, sorofnya, tasawufnya, dan hampir seluruh pada ilmunya.